Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang bersandar dan berharap penuh kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke, Komandan Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa kami di dalam surga. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan cakap dalam memelihara hidup kami. Terbukti ya Tuhan, ketika kami beristirahat kami telah dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan di pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan menikmati kekuatan baru, memperoleh berkat-berkat baru dari Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerimanya. Untuk itu Tuhan tuntun kami untuk mengerti sabda-Mu, dan Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25 berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara-saudara, tentu kita sepakat untuk mengatakan bahwa dari sekian puluh tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11, maka tokoh Musa adalah tokoh yang catatan hidupnya itu paling banyak. Kisah hidupnya itu paling banyak dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab bukti memperlihatkan kepada kita, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu adalah kitab yang menceritakan tentang kehidupan Musa. Mulai dari dia lahir, kemudian sampai dia dewasa dan menjadi pemimpin Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa adalah tokoh yang sampai pada hari ini menjadi tokoh sentral dari iman Yahudi. Mengapa saudara-saudara? Karena Musa lah yang pertama menerima wahyu dari Tuhan dan menuliskan wahyu itu menjadi gulungan-gulungan, menjadi perkamen-perkamen yang kemudian saudara-saudara tradisi atau apa yang dilakukan oleh Musa itu diikuti oleh keturunan-keturunan Israel selanjutnya. Dan karena hal tersebutlah, maka kita sampai pada hari ini
masih memiliki kitab suci yang kita yakini, Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa kitab suci kita itu tetap terjaga. Terjaga kewibawaannya, terjaga isinya, keasliannya. Nah saudara-saudara, kita kembali kepada Musa. Ada yang menarik di dalam pembacaan kita tadi. Disebut di sana, ada frase yang mengatakan, Musa setelah dewasa. Hal ini menunjuk pada usia, pada waktu yang dijalani oleh Musa. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Keluaran, dan juga dituliskan atau disaksikan kembali oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7, bahwa usia yang dimaksud dengan usia dewasa setelah dewasa Musa itu adalah usia 40 tahun. Apa yang terjadi pada usia yang ke-40 tahun itu? Kalimat selanjutnya mengatakan, menolak disebut anak putri Firaun. Nah, kita tahu saudara-saudara kehidupan Musa. Kehidupan Musa boleh dikatakan dibagi dalam 3 babak kehidupan. Babak kehidupan yang pertama, itu selama 40 tahun dia tinggal di istana Firaun. Lalu babak kehidupan yang kedua adalah 40 tahun menjadi penggembala ternak di tanah Midian. Dan 40 tahun yang ketiga, babak kehidupannya adalah sebagai pemimpin yang memimpin Israel mulai dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Nah, babak kehidupan Musa yang pertama adalah tinggal di istana. Dicatat di dalam kitab Taurat, saudara-saudara, bahwa pada waktu Musa lahir, itu terjadi pembunuhan anak-anak lelaki atau bayi-bayi lelaki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani atau perempuan-perempuan keturunan Israel. Tetapi Allah bekerja secara sempurna dan menyelamatkan Musa. Dan bahkan bukan hanya nyawanya terselamatkan, tetapi kemudian Musa diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya. Nah, selama 40 tahun di istana Firaun, tentu Musa menikmati yang namanya kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan, menikmati berbagai macam fasilitas dari istana raja yang ada di Mesir. Bahkan Stefanus menyaksikan bahwa Musa ketika dia berada di istana itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi hal ini mengkonfirmasi kepada kita, memberikan penegasan kepada kita bahwa ketika Musa ada di istana Firaun, Musa belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang mestinya itu diajarkan kepada anak-anak Firaun atau orang-orang yang ada di istana Firaun. Saya percaya saudara-saudara bahwa bukan hanya hikmat atau ilmu pengetahuan mengenai kepemimpinan, mengenai ekonomi, mengenai sosial yang dipelajari oleh Musa, tetapi tentu dia juga diperkenalkan dengan berbagai macam agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mesir, Firaun pada zaman itu. Nah saudara-saudara, di dalam pembacaan kita tadi disebutkan setelah dewasa. Jadi setelah dia mengerti banyak hal, pemikirannya sudah matang, pertimbangannya juga sudah matang. Justru ada sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh Musa, yaitu disebut di dalam pembacaan kita, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Tentu pertanyaannya saudara-saudara, mengapa sehingga Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun? Kalau kita memperhatikan ayat 25, maka kita menemukan jawabannya di sana. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena
dia lebih suka mengalami penderitaan atau sengsara dengan umat Allah. Kita tahu saudara-saudara bahwa Firaun yang mengenal Yusuf itu kemudian meninggal. Yusuf juga meninggal. Lalu Firaun yang muncul dan pegawai-pegawainya itu tidak lagi mengingat tentang jasa dari Yusuf. Lalu bahkan mereka muncul ketakutan. Ada kegelisahan dalam diri Firaun dan pegawai-pegawainya. Mengapa? Karena keturunan Israel yang tinggal di tanah Goshen itu makin lama jumlahnya makin banyak. Sehingga dilakukanlah segala macam upaya untuk membuat orang Israel itu terhambat perkembangannya. Atau bahkan mungkin kasarnya adalah dibunuh pelan-pelan. Maka kemudian saudara-saudara yang dilakukan oleh Firaun adalah mewajibkan orang-orang Israel untuk melakukan kerja paksa. Melakukan pekerjaan yang melebihi dari kemampuan mereka. Dan tentu hal itu menjadi siksaan yang amat berat bagi orang-orang Israel. Musa boleh dikatakan sering melihat bagaimana penderitaan dari saudara-saudaranya. Bahkan dicatat dalam kitab Keluaran, dalam satu kesempatan ketika saudaranya dipukul oleh mandor Mesir, maka kemudian Musa berbalik membela saudaranya dan memukul mandor Mesir itu bahkan sampai meninggal. Jadi Musa menolak disebut sebagai anak dari putri Firaun karena dia ingin berempati atau bersolidaritas dengan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya di Mesir. Lalu yang kedua saudara-saudara, alasan mengapa Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun adalah karena status sebagai anak putri Firaun itu sangat dekat, sangat erat dengan yang namanya kenikmatan, kesenangan dari dosa. Memang tidak dijelaskan secara rinci saudara-saudara, dosa-dosa apa saja yang dilakukan atau yang terjadi di istana Firaun atau yang biasa dilakukan oleh anak-anak dari Firaun lainnya. Tetapi saya percaya bahwa tentu saja dalam pemandangan Musa sebagai seorang keturunan Israel, sebagai seorang yang dididik juga dalam atau menerima juga pengajaran dari orang tuanya. Ingat, orang tua dari Musa ini adalah keturunan Lewi, anak dari Amram dan Yokebed. Sebagai keturunan imam, keturunan Lewi, mereka pasti memperhatikan ajaran-ajaran atau apa yang perlu untuk anak mereka. Jadi Musa walaupun tinggal di istana Firaun, tetapi ketika dia berkunjung ke rumah orang tuanya, maka orang tuanya tentu menceritakan atau memberikan pelajaran-pelajaran rohani untuk Musa, sehingga dia mengetahui bahwa yang ini namanya dosa dan itu namanya kejahatan. Sehingga sebagai seorang yang sudah matang dalam berpikir dan juga mengetahui mengenai prinsip-prinsip yang diyakini oleh keturunan Israel oleh orang tuanya yang diajarkan kepada Musa, maka dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun karena status sebagai anak putri Firaun itu sangat dekat dengan yang namanya perbuatan dosa. Jadi ada dua alasan mengapa sehingga Musa menolak disebut anak putri Firaun. Saya percaya saudara-saudara, hal yang dilakukan oleh Musa ini tentu berkenan di hadapan Tuhan. Musa berani menolak disebut sebagai anak putri Firaun karena imannya kepada Allah. Allah yang telah diperkenalkan oleh kedua orang tuanya kepada Musa, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Saudara-saudara, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Menjadi pesan juga bagi kita orang-orang percaya
di zaman sekarang ini. Apa pelajaran yang perlu kita pelajari dari Musa? Ada satu hal, saudara-saudara. Saya menyebut dengan satu istilah. Yang sebenarnya istilah ini sangat familiar bagi kita. Yaitu, mari kita belajar untuk meninggalkan zona nyaman yang ada pada kita. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman pengertian sederhananya adalah suatu situasi atau keadaan di mana kita merasa nyaman dan terbiasa dengan lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak mau beranjak dari zona nyaman itu. Walaupun kita tahu bahwa keadaan itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi maju, tapi membuat kita menjadi stagnan, berjalan di tempat. Bahkan zona nyaman itu bisa saja berpotensi untuk kemudian membuat kita menjadi mundur di dalam segala hal, termasuk dalam masalah iman kita. Jadi pembelajaran dari Musa seperti yang kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, menolak disebut sebagai anak putri Firaun adalah merupakan pembelajaran bagi kita untuk kita belajar juga. Kalau kita melihat bahwa ada situasi di sekitar kita saat ini, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita beraktivitas itu berpotensi untuk membuat kita tidak maju di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang lebih sukses dalam kehidupan kita. Bahkan zona nyaman itu mungkin juga cenderung berpotensi untuk membuat kita mundur dalam banyak hal. Apalagi itu zona nyaman itu akan membuat kita mundur dari iman kita. Maka pembelajaran dari Musa ini mengingatkan kepada kita, mari kita tinggalkan itu. Kita lupakan itu. Kita harus bisa beranjak dari zona nyaman kita. Kita harus bisa bergerak, bisa keluar dari zona nyaman kita itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya karir kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Supaya pelayanan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Salah satu rahasia sukses dari orang-orang besar yang sukses dari zaman dulu sampai pada zaman sekarang ini adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan zona nyaman mereka. Mereka akan berusaha untuk melihat jauh ke depan, untuk bisa meraih atau mencapai sesuatu, untuk bisa lebih berprestasi lagi ke depan. Maka dia akan keluar dari zona nyamannya dan berusaha, bekerja lebih keras, mengambil keputusan untuk mau berupaya mencapai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita soal iman kita. Kalau ada sesuatu yang berpotensi untuk membuat kita tidak berkembang di dalam iman kita, tidak bertumbuh dalam iman kita, tidak memajukan pelayanan kita, maka mari kita berkomitmen untuk meninggalkan itu. Dan kiranya saudara-saudara, termaksud saya secara pribadi, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka di kemudian hari kita akan semakin maju dalam kehidupan kita. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan menolong kita semua untuk belajar dari kehidupan Musa. Berani mengambil keputusan, meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian mencapai sesuatu yang lebih memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan pagi ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Singkat dan sederhana. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh
menjadi bagian dalam hidup kami, yang akan terus membuat iman kami bertumbuh kepada Tuhan, dan kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, hamba berdoa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam ingatan kami. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menjalani kehidupan yang lebih memuliakan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara hamba-Mu, pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka ada. Berkatilah apa yang menjadi usaha mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang bekerja sebagai petani, dengan berusaha di lahan sawah mereka atau di kebun mereka. Buatlah berhasil apa yang mereka lakukan. Mereka juga yang beternak dengan hewan-hewan peliharaan mereka, yang mana melalui hewan tersebut maka mereka bisa mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Hamba berdoa, berkatilah semua hewan-hewan mereka. Mereka yang berprofesi bekerja di rumah, sebagai pedagang, sebagai tukang bangunan, sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan curahkan berkat-Mu kepada mereka hari ini. Mereka yang sakit, yang terbaring karena kelemahan tubuh, hamba meminta kepada-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan melawat dan menjamah tubuh mereka dan memulihkan mereka. Berkatilah Radio Cakrawala ya Tuhan. Semua pengurus dan kru radio, biarlah mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.